Halo guys, jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview lagi sebuah alat, yaitu filter eksternal ya. Nah, ini sudah ada di depan saya ini. Ini filter eksternal dari Boyo ya. Nah, ini saya dapat dari Casador ya, saya beli ya. Gardening Bio Filter dengan tipenya EVO 15000A ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan UV ya, lampu UV di dalamnya. Nah, kemudian ini ada gambaran singkatnya ya di kotak dusnya. Nah, ini dilengkapi dengan handle untuk backwash ya. Ada switchnya juga untuk backwash atau untuk running penggunaan filternya ya. Nah, kemudian ini ada filter spon filternya ya, ada 3 layer. Nah, ini speknya kurang lebih ya. Jadi si filter eksternal ini bisa ada fasilitas untuk backwash dan lampu UV-nya. Nah, kemudian spek yang lain di sini. Jadi ada dua tipe ya, ada EVO 15000 dan EVO 10000 ya. Yang membedakan itu di lampu UV-nya ya. Yang 10.000 itu 18 watt, yang 15.000 itu lampu UV-nya 24 watt. Kemudian untuk kapasitasnya juga 6.000 sampai 10.000, yang 15.000 itu 6.000 sampai 15.000 ya. 8.000 ya. Nah, ini cukup lah untuk kolam saya yang kecil itu ya. Dan ini ada gambaran pemasangannya. Nah, nanti saya gunakan untuk mengganti filter eksternal yang saya bikin sendiri kemarin ya, karena kurang memuaskan hasilnya dan tentunya kapasitasnya nggak sesuai ya, karena kolam dengan filter yang saya bikin. Oke, langsung saja saya akan unboxing barangnya ya. Kita buka dulu. Nah, ini dia barangnya seperti ini ya, ada aksesorisnya dan buku manualnya ya. Nah, saya keluarkan dulu ya, soalnya ini ngeluarinnya harus 2 tangan, saya skip dulu. Nah, ini setelah saya keluarin ya. Nah, ini ada handle untuk memutar si filter filter sponnya ya. Dan ini untuk input dan outputnya ya, pipa in outnya. Untuk pipanya sendiri ukuran 1,5 in ya, inlet dan outletnya sama. Dan yang di belakang ini adalah untuk pipa backwash ya, untuk pembuangan kotorannya, pencucian filter ya. Ini yang dari pompa masuk kemudian keluar lagi ke kolamnya ya. Nah, ini ada posisi clean, jadi untuk backwash ya, nanti keluarnya dari belakang ini untuk pembuangan kotoran-kotoran ikannya. Nah, kemudian posisi running itu nanti keluar di outlet ya. Dan ini untuk indikator, melihat indikator lampu UV ya. Dan untuk menyalakannya ada disediakan kabelnya ya. Nah, saat proses backwash kita putar untuk membilas dari spon-sponnya yang ada di dalam itu ya. Oke, coba saya akan buka dulu untuk melihat posisi komponen yang ada di dalamnya ya. Ini model klem ya. Ini coba saya lepas dulu ya, saya keluarkan dulu.
Nah, ini setelah saya lepas ya, ini posisi inletnya ya, kelihatan ya di bawah situ. Jadi inletnya dari lubang ini kemudian keluar di sini, kemudian melewati layer 1 ya. Ini yang layer 1 spotnya agak longgar ya, jarang-jarang lubang-lubangnya ya. Kemudian turun melewati layer kedua dan layer ketiga ya. Layer yang kedua lebih rapat dan yang paling rapat itu layer terakhir ya, yang warna kuning. Kemudian keluar di bawahnya, kemudian nanti air bersihnya masuk melewati lampu UV ya. Nah, ini di dalam ini ada lampu UV, nanti airnya masuk melewati ini dan naik, baru keluar lagi nanti di pipa outletnya ya, gitu. Nah, di area yang kosong ini di dalamnya ada biobol ya, yang fungsinya untuk rumah bakteri ya, untuk memproses nitrat ya dari sisa-sisa kotoran. Nah, nanti diproses oleh bakteri di area luar ini ya. Jadi dari bakteri itu nanti diurai lagi ya menjadi nitrit. Dan ini untuk membongkarnya ada 2 buah skrup ya. Coba akan saya buka dulu biar kita kelihatan per layer-layernya masing-masing ya. Nah, kalau dari buku petunjuknya untuk backwash itu prosesnya bisa dilakukan sebulan sekali ya, dengan cara memutar handle ini ya. Nah, ini kelihatan si filter-filternya itu berputar ya, jadi akan membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di bagian atas untuk dibuang di pipa drainnya ya. Nah, sementara kalau secara besar-besaran misalkan harus dibongkar total, kalau dari buku petunjuk itu sekitar setahun sekali ya. Tapi saran saya sih untuk lebih baiknya kita backwash setiap minggu ya, untuk menjaga kebersihan dari si filternya. Nah, ini saya buka dulu ya untuk melihat layer per layernya. Nah, ini ada skrup lagi ya, ini saya lepas, agak repot ya, ini harus pakai 2 tangan nih guys. Nah, ini cara melepasnya seperti ini ya untuk si spons filternya. Nah, ternyata ini bisa diangkat sekaligus ya, tiga-tiganya ya. Nah, seperti ini guys tampilannya ya, ada 3 layer. Nah, kemudian ini tadi gerigi-gerigi yang untuk memutarnya ya. Jadi kalau diputar lewat handle tadi itu akan memutar gigi-gigi yang di dalam ini. Nah, ini ya prosesnya ya, kalau kita putar lewat handle itu dia akan memutar gigi ini dan menggerakkan si spon filternya ya. Dan di dalam ini ada lampu tabung UV ya. Nah, ini bentuk sponnya ya, dari jet mat ya mungkin ya. Oke, selanjutnya saya akan coba rakit lagi dan akan langsung kita pasang ya untuk pengetesan dari alat si filter ini.
Dan ini setelah saya coba rakit ya, nanti saya akan gantikan filter yang handmade ya. Nah, ini kondisi sebelum saya gunakan filter dari Boyu ya. Airnya agak sedikit kuning. Nah, coba akan saya ambil sampel dulu ya, untuk nanti perbandingan setelah menggunakan filter dari Boyu dan sebelum ini ya. Nah, ini ya kelihatan si airnya itu sebenarnya kalau dari dilihat langsung mungkin kelihatan agak kecoklatan ya, cuma kalau dari kamera kurang terlihat. Ini warnanya agak kuning-kuning kecoklatan ya. Nah, ini sebagai pembanding, ini ada air mineral asli ya, jadi kelihatan untuk perbandingannya tingkat kebeningan dari airnya ya. Dan ini untuk filter yang saya buat sendiri ya, kondisinya ini selama seminggu belum saya kuras, dan ini untuk melihat kondisi selama penggunaan seminggu ya. Dan kondisi setelah baru seminggu pun kondisi si filternya itu sudah sangat kotor ya, jadi kurang efektif. Makanya saya akan coba mengganti menggunakan filter eksternal dari Boyu ya. Nah, ini udah kelihatan busanya cepat sekali kotor ya, karena jumlah ikan semakin banyak atau semakin besar, tentunya kotorannya itu akan, produksi kotorannya akan semakin banyak. Nah, lihat kelihatan hitam sekali ya, tuh sudah hitam. Ini baru pemakaian 1 minggu, kondisinya sudah parah seperti ini ya. Jadi agak repot juga kalau harus membersihkan setiap minggu, harus kita bongkar untuk mencuci filter-filternya ya, karena terus terang saya membuatnya kurang lengkap ya, tanpa sistem backwash, dan ini nanti akan menyebabkan penyakit juga kepada ikan kita ya. Nah, selama ini saya selalu mencuci setiap minggu ya, agak merepotkan. Nah, dan ini setelah saya pasang ya si filter eksternalnya. Nah, ini lampu UV-nya sudah terlihat ya, nyala warna biru. Karena kan kalau terlihat langsung bahaya untuk mata. Nah, kemudian ini saya gunakan sambungan shock 3/4 ya, kemudian ketemu pipa 3/4. Nah, ini ujungnya ini yang paling kecil adalah ukuran 3/4 ya, kemudian 1 in, dan yang paling besar itu 1,5 ya. Jadi sambungannya ada 3 macam ya. Dan yang ini saya gunakan pipa 1/4 untuk pipa outletnya. Nah, penampakannya ya kurang lebih seperti ini penggunaannya. Nah, ini kemudian handle-nya ya. Nanti saat proses backwash diputar untuk membersihkan, membilas di spon yang filter yang ada di dalamnya. Nah, ini setelah pemakaian filternya kurang lebih 1 minggu ya. Nah, yang ini kondisi sebelum menggunakan filter Boyu, dan yang kanan ini setelah menggunakan kurang lebih 1 minggu ya. Ada sedikit perbedaan. Yang ini lebih bening ya setelah menggunakan filter dari Boyu. Nah, kurang lebih seperti ini ya kondisinya. Jadi ada perubahan yang lumayan signifikan ya, lebih bening hasilnya.
Yang ini agak masih kuning dan ini udah mulai bening ya. Dan ini saya sudah pakai 1 bulan ya kurang lebih ya. Saya akan coba melakukan backwash, pembersihan, kemudian saya akan bongkar lagi untuk melihat kondisi di dalamnya seperti apa. Dan sekalian saya mau kuras kolamnya ya, karena kemarin itu saya masukkan ikan baru nih yang kecil-kecil, ternyata air kolamnya menjadi berbusa ya dan berbau amis. Jadi kemungkinan ikan yang baru ini masih penyesuaian ya, masih adaptasi. Jadi sekalian saya bersih-bersih kolam, sekalian cek kondisi filter eksternal dari Boyu ini ya. Nah, ini pompanya udah saya nyalakan dan ini pipa backwashnya udah saya pasang untuk outletnya. Nah, kita akan cek ya. Ini posisi masih posisi running ya, tapi ternyata airnya itu udah langsung keluar ya. Jadi idealnya sih memang harus dikasih palep ya. Nah, kita akan pindahkan ke posisi clean untuk proses backwashnya ya. Nah, ini kita putar ke posisi clean. Nah, kemudian kita handle ini kita putar untuk membilas si filter yang spon yang ada di dalam ya. Ini agak berat putarannya. Ini kita putar dan kita lihat kondisi air di pipa drainnya ya. Oke, kita lihat kondisi air pembuangannya. Nah, ini guys, wow, hitam ya, kotor sekali ini. Ini kelihatan bekas-bekas sisa-sisa kotoran ikan. Kurang lebih 1 bulan nih kondisinya seperti ini ya. Nah, ini memang harus kita rutin ya. Kalau saya sarankan sih seminggu sekali harus kita backwash, sekaligus kan dengan backwash ini kita dripping air bersih lagi ya ke kolam ya. Jadi kondisi airnya, menjaga kondisi air kolam tetap sehat dengan dripping air bersih yang baru, sekaligus membackwash sisa-sisa kotoran dari ikan. Nah, ini saya perhatikan guys, ternyata ada indikator ya, indikator merah ini. Ternyata ini untuk penunjuk kondisi filter ya. Tadi itu sebelum saya backwash itu kondisi yang merahnya itu ada posisi naik ya. Jadi semakin tinggi posisi indikator merah itu menunjukkan kondisi filter di dalam sudah mulai kotor ya. Nah, setelah saya putar tadi ini indikator merahnya itu dia turun lagi ya. Jadi itu untuk melihat kondisi filter di dalam itu setelah udah kotor atau belum ya, melihat dari indikator ini. Nah, ini endapan kotoran tadi ya. Setelah di backwash tadi diendapin sebentar dan kondisinya itu seperti ini ya. Nah, ini kalau dibiarkan ini nanti akan menjadi penyakit untuk ikan-ikan kesayangan kita ya. Nah, sekarang saya akan coba bongkar ya untuk melihat kondisi di dalamnya ya. Dan ini ternyata berat ya, karena posisinya di dalamnya itu masih penuh air ya. Nah, airnya saya buang dulu sedikit supaya lebih mudah. Oke, coba saya lepas dulu klemnya ya. Dan ini setelah saya lepas klemnya, nah ini
kita akan buka ya kondisi di dalamnya seperti apa. Sorry guys, saya skip dulu ya, soalnya ini agak berat untuk lepas. Nah ini setelah saya bongkar, nah ini kondisi biobolnya ya. Ini ada sealnya tadi yang saya lepas, dan ini kondisi filter di dalamnya ya. Coba nanti saya akan lepas layer per layernya ya, untuk melihat kondisinya seperti apa. Tadi air kotornya cepat kecampur ya, ke dalam ke bawah ya saat dibuka. Dan ini setelah saya bongkar ya, nah ini posisi spon yang paling atas. Setelah di backwash itu ternyata masih ada sisa-sisa sedikit ini ya, tapi lumayan lah kalau dibandingkan dengan yang udah kebuang tadi ya. Ini udah lumayan cukup bersih. Dan ini adalah biobolnya yang udah saya keluarin. Saya akan cuci bersih dulu semuanya ya. Dan ini setelah saya lepas semuanya ya, bagian-bagian layer filternya. Sudah saya pasang kembali, filternya saya pindahkan ke sebelah kiri. Ini untuk memudahkan proses backwash ya, karena kalau di kanan agak terlalu jauh untuk pembuangannya. Nah ini langsung saya pasang pipa backwash untuk pembuangan ke saluran di luar ya. Nah, jadi lebih simpel daripada posisi filter di sebelah kanan tadi. Nah, nanti langsung buang ke got ya yang ada di luar. Itu guys, jadi lebih enak proses backwashnya. Dan ini kondisi air sudah saya ganti ya. Nah, jadi filter ini lumayan sangat membantu ya dalam mengatasi kolam yang memang sebelumnya saya belum menyiapkan chamber-chamber yang biasanya harus dipasang ya. Jadi ini kolam tanpa filter, tanpa chamber, jadi saya beri filter eksternal. Ini sangat membantu proses menjaga kesehatan air untuk ikan-ikan kita. Oke guys, mungkin itu aja untuk review dari filter eksternalnya dari Boyo ya. Semoga bermanfaat. See you next time. Terima kasih sudah menonton. See you next time.